Dari kelas 11A yang meranggotakan, nama saya Petrus Panjaitan. Saya Mikael Boldi Sinaga. Saya Anggisya Putri. Saya Rahel Simanjuntak. Saya Cinta Hermiatina. Saya Kaidila Nasri. Saya Cinta Sihaan. Dan di video ini kami akan menjelaskan tentang keberagaman suku yang berada di Indonesia, khususnya suku Bugis. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari suku Bugis. Yang pertama itu sop saudara. Kuliner khas Bugis lainnya yang tak boleh kamu lewatkan adalah sop saudara. Kedengarannya memang seperti sop pada umumnya, tapi kamu akan merasakan cita rasa yang khas di suapan pertama. Jadi yang kedua itu adalah makanan palu basah. Selanjutnya dalam daftar kuliner khas Bugis adalah palu basah. Hidangnya palu basah dibuat menggunakan jeroan sapi seperti bahan utamanya, namun terkadang pada beberapa rumah makan yang menggunakan jeroan kerbau. Nah, jadi yang ketiga itu adalah makanan palu mara. Bakso dengan hidangan olahan sapi. Coba ini salah satu kuliner khas Bugis yang dibuat dengan bahan dasar ikan. Masih sama seperti makanan khas Bugis sebelumnya, palu mara merupakan makanan berkuah yang berisi daging ikan atau kelapa kekal. Terima kasih. Suku Bugis memiliki beberapa pakaian adat. Dua di antaranya adalah seperti yang pertama, baju bodo. Baju bodo adalah baju adat Bugis Makassar yang digunakan untuk kaum wanita. Baju adat ini telah digunakan sejak zaman dahulu. Ciri khas utama baju bodo adalah berbentuk segi empat dan memiliki lengan pendek. Baju ini terbuat dari kain kasa yang lembut. Umumnya, ukuran baju bodo dibuat longgar atau jauh lebih besar dari ukuran badan pemakainya. Setiap baju bodo memiliki warna yang berbeda-beda. Penggunaan warna ini mengandung arti yang menunjukkan usia atau status sosial seseorang. Yang kedua adalah baju jas tutu. Baju jas tutu adalah pakaian adat Bugis Makassar yang diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Sesuai namanya, baju ini adalah baju jas berwarna hitam dengan sebagian dada yang tertutup. Baju khas tutu memiliki lengan yang panjang dan bagian leher berkerah. Pada bagian depan dipasangkan kancing yang berbuat dari emas atau perak. Baju jas tutu biasanya dikenakan untuk kaum laki-laki bersama dengan celana dan lipas sapi atau sarung sutera. Penggunaan baju jas tutu biasanya dipadukan dengan songkok reca khas Bugis Makassar. Sebagai identitas etnis, baju jas tutu biasanya dikenakan untuk menghadiri upacara adat istiadat Bugis Makassar. Selain itu, jas tutu juga sering digunakan pada pesta pernikahan hingga acara agama. Ambo, kalian tahu nggak arti ambo itu apa? Di suku Bugis, arti ambo adalah hai. Jadi, di suku Bugis terdapat 4 kesenian. Pertama itu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam suku Bugis adalah bahasa aksara lontara. Contoh bahasa aksara lontara adalah seperti berikut. Disebut dengan bahasa lontara karena aksara tersebut mulanya ditulis di atas daun lontar dengan memakai alat tulis yang tajam dan diisi tinta hitam. Bahasa lontara mempunyai berbagai dialek mulai dari Sopeng, Wajo, Makassar, Bone, Dentong, Maiwa, Patinjo, Kalupang, Wani, dan lain sebagainya. Suku Bugis mempunyai alat musik tradisional bernama kecapi. Berdasarkan sejarah, kecapi ditemukan oleh seorang pelaut. Maka tak heran jika bentuk kecapi seperti perahu. Umumnya kecapi akan ditampilkan sebagai pengiring pada acara penyambutan para tamu, di acara hajatan, ulang tahun, bahkan perkawinan. Ada banyak sekali tarian yang dimiliki suku Bugis. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: tari Bedua Basora, tari Pakarina, tari Mamodong, tari Pagelu, dan tari Babisu. Tari Bedua Basora dilakukan ketika tamu datang dan menjadi ucapan selamat datang. Tari Pakarina awalnya hanya untuk keluarga yang bangsawan, tapi kini juga di kalangan rakyat. Tari Mamodong dilakukan sebagai wujud kehilangan keluarga saat upacara kematian. Tari Pagelo bentuk menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang. Dan yang terakhir, tari Mabisu dilakukan orang yang kembali dengan menunjukkan kesaktian yang dimiliki. Adapun tradisi unik lain dari suku Bugis yaitu adalah budaya merantau. Orang Bugis pada awalnya hanya berdomisili di daratan Sulawesi. Dalam perkembangannya, sebagai orang Bugis merantau ke berbagai wilayah dan negara. Orang Bugis merantau dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah untuk meninggalkan rajanya yang sewenang-wenang. Selain itu, disebutkan bahwa profesi orang Bugis secara tradisional adalah bertani. Namun, mereka kemudian memutuskan untuk merantau demi kepentingan ekonomi. Di sisi lain, orang Bugis dikenal sebagai pelaut yang handal dan pemberani sejak dahulu.
Mereka dengan kapal pinisinya menjelajahi kepulauan Nusantara, bahkan sampai ke Madagaskar, sehingga ditemukan perkampungan Bugis di berbagai daerah dan negara. Seperti di pusat kota Singapura, terpampang gambar pinisi dan di sekitar tempat itu diberi nama Bugis Street. Selain itu, komunitas Bugis juga diketahui sudah ada sejak di Selat Malaka jauh sebelum kota Malaka dibangun. Komunitas ini bahkan telah ada sejak Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad 10 sampai 11. Spesies unik suku Bugis. Yang pertama yaitu mapere. Mapere digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pencipta atas keberhasilan panen. Mengutip jurnal tradisi pola kehidupan masyarakat Bugis khususnya di Sulawesi Selatan. Di beberapa desa di Kabupaten Bonapesta rakyat yang dikenal dengan mapare ini sudah berkembang menjadi adat masyarakat, yang artinya bertindak, dan pere artinya mengayun. Dalam hal ini, gadis-gadis desa berayun di udara sambil mengayunkan tangan mereka, dan beberapa pria dewasa bertugas menarik tali ayun. Sebenarnya, tradisi mapare cukup sulit karena membutuhkan keberanian untuk mengayun hingga belasan Maret. Kedua yaitu mapelete bola. Mapelete bola merupakan warisan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berperilaku, dan bagaimana membangun rumah. Pengetahuan dan cara membangun rumah tersebut diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui transmisi lisan dan tertulis. Terdapat aksara tertulis berupa gulungan daun lontar dan papan kayu yang disebut lontara. Hanya ahli ritual yang bisa menggunakan lontara saat membangun rumah. Biasanya naskah ini berisi cara membangun rumah yang terkait dengan praktik ritual dan upacara, memilih waktu dan hari yang baik, lokasi, hingga pemilihan bahan bangunan sebuah rumah. Yang ketiga, mempadendang. Mempadendang atau pesta ani merupakan suatu pesan syukur atas keberhasilan dalam menanam padi. Mengutip laman Jendesta dari Kamperakap, tradisi ini dilakukan dengan bukan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Acara ini tidak hanya menumbuk saja, dengan nada dan tempo teratur, para ibu yang diundang dan menumbuk dandang, menyanyikan beberapa lagu yang masih terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Mempadendang biasanya dilakukan di lapangan terbuka dan dimulai setelah maghrib atau malam hari. Orang-orang dari kampung setelah biasanya ikut hadir menyaksikan acara ini. Sejarah dan asal-usul suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kelompok ini sini merupakan suku terbesar selain suku Makassar, Mandar, dan Toraja. Di Sulawesi Selatan, suku Bugis mendiami wilayah Kabupaten Bone, Sopeng, Wajo, Sirap, Pinrang, Parepare, Baru, Sinjai, hingga Balukumba. Selain itu, orang Bugis juga tersebar hampir di seluruh Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Hal ini lantar sejak zaman dahulu orang-orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan perantau yang handal. Mereka berlayar hingga ke Malaysia, Singapura, Asia hingga Afrika. Sejarah nenek moyang suku Bugis berasal dari etnis Deutero-Melayu atau Melayu Muda, yaitu bangsa Austronesia dari Yunan Cina Selatan yang datang ke Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nama suku Bugis sendiri berasal dari kata To Ugi atau diterjemahkan sebagai orang Bugis. Istilah Ugi diambil dari nama raja pertama dari kerajaan Cina atau daerah Panmana di Kabupaten Wajo yang bernama Las Tumpengi. Masyarakatnya menamai diri mereka dengan sebutan To Ugi yang artinya adalah orang-orang pengikut Lasam Tumpongi. Dikisahkan bahwa Lasa Tumpogi memiliki anak bernama Wecudai. Ia menikah dengan seseorang laki-laki dari kerajaan Lubu bernama Saweri Gading dan memiliki anak bernama La Galigo. Sosok La Galigo inilah yang kemudian menuliskan karya sastra terpanjang di dunia dengan jumlah lebih dari 9.000 halaman yang berjudul I La Galigo atau Surek Galigo. Isinya tentang asal-usul penciptaan manusia di dalam tradisi masyarakat Bugis. Dari keturunan Lasan Tumpungi dan Saweri Gading beserta pengikutnya yang telah tersebar ke beberapa daerah. Mereka membentuk kerajaan, kebudayaan, dan aksaranya sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Bone, Sopeng, Wajo, Supa, Sawito, Sindeneng, dan Rapang. Pada perkembangannya,
Mereka kemudian menjalin pertalian dan pernikahan dengan suku-suku lain seperti Makassar dan Bandar. Adapun agama dan sistem kepercayaan suku Bugis yaitu disebutkan 97% masyarakat Bugis menganut agama Islam, di mana secara taat mereka menganggap itu adalah artian kepercayaan. Meskipun dalam prakteknya belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam, namun mereka tidak mau dikatakan bukan Islam. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat Bugis yang menjalankan praktek-praktek kepercayaan atau riolong, yaitu kepercayaan di mana nenek moyang dulu sebelumnya datang Islam. Contoh praktek-praktek atau riolog tersebut seperti mapanre galung atau memberi makan sawah, maceretasi atau memberi persembahan pada laut, masorong sako patan rupa atau memberikan persembahan kepada dewa berupa 4 macam beras ketan dan lain sebagainya. Adapun masyarakat yang hingga kini masih memegang teguh kepercayaan atau riolog ini terdapat di komunitas Tolotang di Kabupaten Sidrap dan komunitas Amatoa Kajang di Bulukumba.